Selamat jumpa lagi anak-anak yang terkasih. Hari ini Suster akan melanjutkan cerita kisah Santa Angela. Yuk, sebelum kita mendengarkan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Doakan Kami, Oh Angela. Oke anak-anak, ketika Angela masih balita, orang tuanya membeli sebuah lahan pertanian yang tidak jauh dari Danau Garda, yaitu di Le Gresse. Le Gresse artinya kandang domba. Dan saat mereka berada di Le Gresse, adiknya Merico lahir. Tentu Angela bersama keluarga sangat bahagia menyambut kelahiran Merico. Dan ayah Angela katakan kepada mereka, "Wow, kita punya kebun yang luas nih, kebun anggur dan pohon zaitun yang menghasilkan panen yang melimpah. Dan kita juga memiliki sapi dan 3 kambing. Senang kan?" Wah, anak-anak sangat senang karena mereka memiliki seekor sapi dan 3 kambing. Angela dan kakak-kakaknya menolong ayah dan ibu untuk memberi makan kepada ternak-ternak itu. Mereka membawa kambing ke padang rumput dan membantu ibunya merawat sapi. Mereka sangat senang dapat minum semangkuk susu segar yang masih hangat. Itulah suasana di Le Gresse. Anak-anak, suasana Le Gresse sangat indah. Pemandangan juga sangat menawan. Apalagi didukung dengan matahari dan udara yang segar. Rupanya menumbuhkan nafsu makan keempat anak ini sangat tinggi. Mereka kadang-kadang bermain bersama teman-teman di sekitar. Suatu hari mereka melihat di kebun tetangga ada buah ara yang lagi matang nih. Kakak Angela mengajak mereka untuk memanjat tembok dan memetik buah ara itu tanpa diketahui oleh tuan kebun itu. Padahal mereka tidak melihat bahwa tuan kebun itu melihat tindakan mereka. Mereka mengambil tanpa meminta dulu. Suatu hari di siang hari, pemilik kebun itu datang ke rumah Angela. Tuan kebun itu menyampaikan kepada ayah dan ibu Angela bahwa anak-anaknya telah mengambil buah ara dari kebunnya. Tentu tuan kebunnya sangat marah dan minta supaya papa dan mamanya Angela marah kepada anak-anak itu. Ayah Angela dan ibu Angela menghadapi dengan tenang dan menyampaikan permintaan maaf kepada tuan kebun itu yang sangat marah dan meminta supaya
Papa dan Mama Angela membayar buah ara itu. Akhirnya Papa dan Mama Angela membayar buah ara itu. Dan anak-anak pun minta maaf kepada tuan kebun ara. Maaf ya Pak, karena kami melihat buah aranya enak maka kami ngambil. Wah, tuan kebun itu juga sangat marah. Kenapa kamu nggak mau membeli atau meminta? Dan Angela meminta maaf berulang-ulang kepada tuan kebun itu. Anak-anak yang terkasih, memang Angela selalu mengatakan kepada kakak, jangan Kak, itu perbuatan tidak baik. Kita tidak boleh memanjat tembok dan mengambil buah ara yang ada di kebun orang tanpa sepengetahuan, itu dosa loh Kak. Tetapi kakaknya bilang, tidak apa-apa, Tuhannya nggak lihat kita, yuk kita ambil. Nggak boleh Kak, itu salah, itu perbuatan dosa, namanya mencuri. Tetapi kakaknya Angela tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Angela. Ia tetap mengambil buah ara itu. Anak-anak, akhirnya di malam hari Bapak Giovanni dan Ibu Katarina mengajak anak-anak, menasihati mereka agar mereka tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Malam hari, Bapak Angela juga mengajar anak-anak membaca. Angela sangat luar biasa. Dengan semangat dia mau belajar membaca dengan baik. Dan pada malam berikutnya, Angela minta izin kepada papanya. Pak, boleh ya malam ini saya yang membaca. Dan juga sebelum tidur, Angela menyempatkan diri selalu mengulang apa yang diceritakan oleh papanya dengan membaca buku Kisah Orang Kudus. Setiap hari, Angela mencari waktu untuk terus berbicara dengan Tuhan. Ia sudah paham bahwa Tuhan mengingini dia menjadi teman baiknya, sahabat baiknya. Dan ia dapat bertemu dengannya di dalam doa. Itulah Angela yang masih kecil, yang mau dan suka berdoa. Anak-anak yang terkasih, tetapi sesuatu yang sangat menyedihkan terjadi juga di dalam keluarga Angela. Dalam beberapa bulan, Angela kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Yang pertama, dia kehilangan kakak Giana yang paling dia sayangi. Walaupun kakak Giana selalu tidak mendengarkan nasihat papa dan mamanya ataupun nasihat Angela. Tentu Angela merasa sedih kehilangan kakaknya. Dan juga beberapa waktu kemudian, karena wabah pes melanda di kota itu, akhirnya papa dan mamanya juga meninggal. Angela sangat sedih. Angela bawa kesedihannya itu dalam doa-doanya. Dia mohon agar Tuhan mengabulkan doa-doanya sehingga kakak dan kedua orang tuanya boleh masuk surga. Yang paling ia cemas adalah kakaknya Giana, yang selalu bandel. Dia takut kalau kakaknya tidak masuk surga, makanya dia terus berdoa buat kakaknya. Anak-anak yang terkasih, tentu pekerjaan papa dan mama setelah papa dan mamanya Angela meninggal, Angela yang berusaha untuk membantunya, dan juga kakak laki-lakinya yang meneruskan pekerjaan
papa dan mamanya. Ada banyak pekerjaan di lahan pertanian itu. Tentu setelah mencuci, memasak, dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya, Angela menyiapkan roti juga untuk makan siang ke-7 pekerja yang membantu di ladang. Seringkali Angela makan siang di bawah naungan pohon zaitun dan cemara. Di tempat inilah Angela suka mendengarkan angin yang bermain di antara dedaunan dan menonton matahari bermain dengan bayangannya. Dan di situ Angela berdoa. Angela suka sekali berdoa Angelus atau doa malaikat Tuhan. Dan mempersembahkan seluruh anggota keluarganya di dalam bimbingan kasih Tuhan. Anak-anak, suatu hari di Brudaso, ketika para pekerja mengumpulkan buah zaitun, Angela mengarahkan pandangannya ke atas. Dan saat dia berdoa, tiba-tiba ada suatu penampakan. Dia melihat ada satu tangga yang menghubungi bumi dan langit. Dia melihat ada malaikat-malaikat turun dari langit menuju ke bumi. Dan wow, dia sangat gembira. Di antara para malaikat itu, dia melihat ada kakaknya. Dan kakaknya menyampaikan kepada Angela, "Hai Angela adikku, saya sudah di surga. Lihat, saya bersama para malaikat. Kamu tidak usah cemas lagi ya." Tentu Angela sangat gembira dan bahagia. Angela merasakan Tuhan sungguh sangat baik, sudah menerima kakaknya di surga. Kakaknya tersenyum kepada Angela, dan kakaknya berpesan kepada Angela, "Dek Angela, suatu hari kamu akan mengumpulkan sekelompok perempuan-perempuan muda yang akan melakukan sesuatu yang baik untuk gereja." Hah? Angela terkejut. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa arti semuanya itu? Mengumpulkan perempuan-perempuan muda? Lama setelah itu, barulah Angela mengerti bahwa suatu saat Angela akan mendirikan satu kompani. Anak-anak yang terkasih, sekian dulu cerita suster pada hari ini. Kita lanjutkan besok ya. Terima kasih. Tuhan memberkati.